warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podio, kali ini kalian bakal ditemenin sama aku, Regina Gunawan, dan temen aku Jelana Syafa. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa sih, yuk? Bahas apa coba? Kita bakal bahas pisah nih, tapi bukan pisah makanan atau juga pisah menara miring di Italia. Nah, terus pisah apa dong? Coba jelasin. Jadi yang bakal kita bahas itu adalah PISA, yang bahasa Inggrisnya adalah Program for International Student Assessment, yang dalam bahasa Indonesianya adalah Program Penilaian Pelajar Internasional yang diselenggarakan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi, PISA ini tuh dibentuk karena negara-negara di dunia ini sudah menyadari bahwa pentingnya evaluasi pendidikan di seluruh dunia. Nah, kenapa sih penting? Jadi, biar pendidikan di seluruh dunia itu dievaluasi. Mana sih negara yang emang udah baik dan mana juga negara yang mungkin emang kurang gitu loh. Nah, jadi PISA tuh tujuannya apa sih sebenarnya, Gin? Ya, di sini PISA itu mendukung negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih inklusif, atau tujuan lainnya itu untuk menguji dan membandingkan prestasi anak-anak sekolah di seluruh dunia dengan maksud untuk meningkatkan metode-metode pendidikan dan hasil-hasilnya. Wah, ini untuk membandingkan apa gimana nih? BTW tahun 2018 PISA Indonesia berapa sih tingkatnya? Tingkat berapa gitu loh Peringkatnya ya? peringkat. Sebenarnya sih PISA itu kan dilakukan 3 tahun sekali tuh. Nah, pada tahun 2015 Indonesia memperoleh ya peringkat 62 dari 72. Nah, kemarin nih tahun 2018 Indonesia dapat peringkat 72 dari 78. Wow, kenapa tuh bisa turun nih? Turun nyampe 10 gitu ya? Iya bener. Nah, ada apa nih? Coba deh, kenapa? Jadi kenapa sih sebenarnya PISA Indonesia turun itu? Kalau menurut aku sih sebenarnya kesadaran murid-murid Indonesia tuh agak kurang gitu loh, kayak ke literasi atau nggak ke membaca gitu-gitu loh. Jadi kayak contohnya nih, aku tuh kadang suka males banget mau baca buku pelajaran tuh, apalagi kalau ke distract sama HP. Itu HP udah parah banget sih, udah penyakit paling Racun parah. kan itu namanya kan. Kalau udah pegang HP itu udah lupa segala-galanya gitu. Iya, kayak misalnya main Instagram itu nge-scroll terus, wah lupa kan mau belajar. Gini deh, contohnya, pernah gak sih ngalamin kayak mau belajar nih, tapi ada notif di HP, dia buka kan notifnya tuh, Ya jadi buyar kan belajarnya kan. Ya Allah, udah bener bener-bener nih. Jadi handphone itu kita tuh harus menggunainnya secara bijak gitu ya. Padahal kita juga bisa mencari informasi di handphone, tahu gak sih, kalau kita mau. Tapi kebanyakan kan sekarang buka handphone tuh bukan mau belajar, bukan mau cari ilmu pengetahuan, tapi lihat drakor-drakor, bener gak? Iya bener banget sih, itu kejadian di aku loh. Kayak mau belajar, aduh pengen nonton drakor deh se-episode dulu, malah jadi maraton woy, Iya dia lupa kan? mau belajar. Jadi kecanduan gitu kan. Itu penyakit parah ya. Ya makanya tuh penting banget kebijakan menggunakan handphone. Nah, Sobat Podio, tahu gak sih bahwa di PISA itu tesnya itu meliputi literasi, matematika, dan sains. Nah, tahu gak tujuannya apa? Tujuan dari beberapa tes itu ya? Ya betul. Iya, jadi kan di PISA itu ada 3 tes tuh, ada literasi, matematika, dan sains. Nah, terus sebenarnya tes literasi itu buat apa sih? Jadi tes literasi itu untuk menstimulus kematangan berpikir para siswa. Nah, kenapa sih harus distimulus tuh kematangan berpikirnya? Soalnya ya biar pemikiran siswa-siswa di Indonesia tuh nggak mentok sampai sana aja gitu, nggak pendek, nggak sempit. Jadi kita tuh harus memperluas pemikiran-pemikiran siswa-siswa di Indonesia. Nah, jadi biar kalau misalkan ada sedikit masalah tuh nggak langsung disimpulkan, oh ini mah kayak gini, nggak Ya, kayak gitu kan. betul. Terus kalau untuk tes matematika itu sebagai critical thinking atau alat untuk mengkritisi suatu hal. Jadi kita tuh dilatih untuk berpikir kritis. Ya, Iya, terus berpikir memperhitungkan kritis. juga dari kehidupan sehari-hari, itu juga bisa dilatih dari belajar matematika. Betul gak sih? Yes, dan kalau sains itu untuk mengevaluasi atau memperoleh hal-hal yang baru. Jadi misalnya kita kayak mendapatkan hal-hal yang baru atau kita memperoleh, nah itu tuh dengan kemampuan karena kan sains. pengetahuan itu sifatnya berkembang ya nggak sih? Yes, Jadi kita tuh betul. gak boleh kudet gitu. Nah, dari tesnya itu, nah PISA ini tuh meliputi penilaiannya itu dari sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan.
Sobat Podio, mau tahu gak sih apa dampak PISA itu? Kalau Indonesia kan tadi seperti yang kita tahu itu turun kan peringkatnya. Nah itu dampaknya bagi Indonesia apa ya? Jadi kalau misalkan gini deh, kita misalnya nih kita suatu negara itu memiliki skor PISA yang tinggi misalnya, itu Ya. tuh bisa menandakan bahwa negara itu tuh memang udah siap gitu dalam segi pengetahuan. Terus balik lagi nih, sebenarnya fungsinya PISA tuh apa sih? Kita belum ngobrolin fungsi kan. PISA itu sebenarnya Iya. buat apa? Nah, jadi Buat apa ya guys? Guys, Sobat Podia tahu gak sih fungsi dari PISA itu apa? Nah, ayo kita berpikir bersama guys. ya, kita memecahkan masalahnya. Kalau kalian tahu silahkan komen ya di bawah. Nah itu tuh penting banget buat membagi ilmu ke sesama makhluk hidup di dunia ini. Kita diskusi bareng aja Ya. gitu, santai. Yuk mulai lanjut. Apa sih fungsi PISA? Jadi sebenarnya OECD itu berpikir bahwa sebenarnya PISA ini tuh bukan untuk melihat apakah siswa itu hafal terhadap suatu materi, tapi siswa itu tuh sebenarnya paham gak sih ke materi itu. Terus bisa dilihat juga sebenarnya PISA ini tuh untuk melihat bahwa siswa dalam suatu negara itu tuh sebenarnya siap gak sih terjun ke dalam dunia pekerjaan. Karena dunia pekerjaan itu nggak hanya sekedar ya kerja aja gitu loh. Karena kita tuh perlu pengetahuan literasi, sains dan matematika untuk bekerja. Jadi untuk si tes-tes yang tadi kita sebutin itu berfungsi dan emang berpengaruh untuk melihat kesiapan kita masuk ke dunia kerja gitu. Nah, terus Tapi kalau misalkan peringkatnya turun, dampaknya berarti secara tidak langsung pendidikan di Indonesia itu belum optimal dan maksimal seperti itu. iya sih kalau menurut aku gitu. Terus kalau misalkan rendah itu, kalau misalkan skor PISA rendah itu berdampak kepada masa depan bangsa Indonesia. Kan berarti tadi udah dibilang kan kalau misalkan belum siap gitu, belum siap untuk masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia industri. Nah itu tuh bisa dilihat dari fakta yang sekarang beredar ya. Kayak misalnya Indonesia tuh kayak sama aja kayak dijajah sama negara luar gak sih? Kayak banyak banget investor-investor luar yang menguasai perusahaan yang ada di Indonesia. Wah. Itu berarti kan sama Secara aja tidak langsung kan? iya, secara tidak langsung tuh kayak kesiapan masyarakat Kerjanya Indonesia tuh. masuk ke dunia industri itu tidak setinggi kemampuan dari negara luar gitu loh. Wah, tuh. Nah, Makanya bentar. kalian tuh perlu sadar gak sih ya? Perlu sadar banget bahwa siapa lagi sih yang mau memajukan Indonesia tuh kalau selain kita generasi-generasi mudanya, betul gak yo? Betul. Wah, bijak banget hari ini. Iya. Bentar deh, kita belum bahas nih dampak baiknya kalau misalkan skor PISA kita tinggi. Wah, apa tuh? Menguntungkan gak? Apa cuman hanya apresiasi doang? Oh enggak dong. Jadi kalau misalkan nih kita bayangkan nih skor PISA kita tinggi, misalkan kita bisa bersaing dengan negara Cina atau Singapura, itu kan mereka di atas kan tuh ya. Nah kita tuh bisa menguasai kayak dunia kerja di Indonesia sendiri ya. Pokoknya jangan jauh-jauh deh, di Indonesia dulu aja sendiri. Iya, iya, iya. Soalnya kan sekarang ini banyak ya yang dari luar negeri itu. Nah kalau misalkan skor PISA kita tinggi, itu secara tidak langsung bisa banget kalau kita tuh menguasai perusahaan kita sendiri. Jadi kita tuh nggak Gak perlu butuh tenaga kerja dari luar ya. yes, nggak butuh investor uang gitulah pokoknya. Jadi kita bisa menguasai di Indonesia sendiri. Jangankan Indonesia, kalau misalkan gitu kita bisa aja menguasai di luar negeri. Kayak mereka juga menguasain di kita juga bisa dong menguasai mereka kalau tinggi bisanya. Nah kayak gitu tuh. Sebenarnya Indonesia tuh kaya ya, kayak tembakau, terus besi dan yang lain-lain, emas. Cuman dimilikinya itu loh, Iya, betul dimilikinya banget. sama orang-orang luar negeri ya percuma. Ya kita cuma jadi buruhnya aja. Yes, betul. Nah kayak gitu. Makanya tuh ya kita tuh harus bener-bener mengoptimalkan kemampuan kita dan mengoptimalkan sumber daya dengan apa ya, dengan cara kita mencari pengetahuan yang luas seperti itu. Nah, aku sih pernah baca nih di 1%. Baca atau nonton video ya? Nonton video deh kayak di YouTube. Di channel 1% itu mereka kan membahas PISA juga tuh. Nah, mereka tuh punya solusi yang tepat bagi Indonesia untuk menaikkan skor PISA-nya. Solusinya gimana tuh? Penasaran gak sih sahabat Podia? Podio. Jadi 1% itu bilang nih kalau misalkan
menciptakan kurikulum sendiri itu bagus. Jadi Indonesia itu menciptakan kurikulum sendiri itu bagus. Tapi kalau misalkan kita hanya mengandalkan kurikulum dari pemerintah itu, hasilnya tuh bener-bener bakal nihil kalau misalkan kita nggak ikut menggerakkan juga gitu. Kita cuma diem aja ngikut pemerintah, atau kita kayak cuma menghujat aja, pemerintah mah kurikulumnya gini-gini. Itu tuh nggak akan, itu bakal nihil banget kalau misalkan kita diem aja. Hanya cuman mengkritik saja gak sih? Betul. Iya, jadi kita tuh harus ikut andil dan merevolusi pendidikan di Indonesia. Nah, di channel 1% ini tuh mereka tuh bikin kayak mereka tuh mengusulkan gitu loh, mengusulkan adanya Better Society Curriculum. Nah, Apa tuh? Jadi Better Society Curriculum itu kayak suatu kurikulum baru yang mereka solusikan ya untuk kita Indonesia itu. Nah, jadi sebenarnya Better Society Curriculum ini tuh kayak apa aja sih isinya? Jadi Better Society Curriculum ini tuh mengajarkan kita bagaimana sih menciptakan paradigma mengajarkan kita bagaimana menciptakan paradigma gitu, atau nggak basic thinking gitu. Nah, terus melatih juga berpikir kita secara logika atau logical thinking. Nah, dalam bahasa gaulan sekarang sih pemikiran yang make sense lah gitu, yang relatable dengan kenyataan sekarang, yang masuk akal lah gitu. Oke. Terus melatih critical thinking atau berpikir secara kritis. Emang kita butuh banget ya sekarang berpikir secara kritis kepada suatu hal itu. Kita nggak boleh membulat-bulatkan sesuatu gitu dengan betul, kayak gitu, harus berpikir kritis. Nah, gitu. Nah, jadi setelah melatih berpikir ini gitu, cara berpikir yang tadi udah aku sebutin, lalu dibentuklah relationship. Tapi bukan relationship ke doi doang dong. Wah, ke siapa aja tuh? Ke pacar gitu, bukan. Tapi relationship yaitu bentuk implementasi kita kepada dunia nyata gitu loh. Jadi kayak kita sudah berpikir seperti A atau seperti B, itu harus bisa diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Jadi jangan cuma dipikir aja, tapi harus diimplementasikan juga gitu. Dan jangan lupa juga love yourself, karena love yourself itu penting. Kenapa sih penting? Kenapa coba? Nah, kalau misalkan kita nggak mencintai diri kita sendiri, kita tuh melakukan segala hal tuh gak akan sepenuh hati deh. Ikhlas ya, gak akan ikhlas ya. Iya betul. Jadi pasti aja ada kayak entah itu insecure, atau misalkan kayak aduh pemikiran aku kok kayaknya agak gimana ya, jadi kurang percaya diri nggak sih? Iya. Padahal sih ya udah bebas aja gitu loh. Kalau misalkan kita udah mencintai diri sendiri, ya udah kita kemukakan selagi itu yang memang benar gitu. Nah, itu emang penting juga sih. Bener, harus penting banget ya buat kalian tuh harus bisa mengapresiasi diri sendiri kalian gitu. Jangan sampai kalian aku mah gak bisa apa-apa. Nih ya, aku punya cerita tuh. Najwa Shihab kan, dia tuh kayak gak bisa kurang dalam matematikanya, tapi dia bisa berpikir kritis tuh. Itu tuh karena hasil dari perpaduan sains dan literasi. Betul. Jadi kalian tuh jangan saya mau gak bisa meningkatkan Indonesia dengan baik karena ini saya kurang lah, itu saya kurang lah. Tidak ada alasan ya guys. Nah, terus itu tuh gimana sih gitu, kayak kita tuh biar tahu kemampuan kita tuh gimana sih. Itu tuh dengan self knowledge atau mencari tahu tentang diri sendiri. Seperti itu loh yang SWOT itu loh, kayak apa coba yang apa? Kayak strength, weakness, opportunity, dan threats. Oke. Nah, kita mencari tahu tentang diri kita sendiri, kayak kekuatan kita tuh apa sih dalam suatu, kita tuh punya kemampuan di mana, atau kita punya kelemahan di mana. Kayak aduh sebenarnya aku tuh agak lemah di sini, tapi jangan menyerah, tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki kelemahan itu. Jadi gunakanlah kelemahan itu sebagai kekuatan Anda ya. Jangan pernah takut guys. Betul gak sih? Jadikan kelemahan itu sebagai kayak titik tumpu kita untuk belajar. Kita harus kayak gimana lagi sih ntar di depannya. Terus opportunity itu untuk melihat kira-kira karena kita punya kekuatan di A misalnya, kita berarti punya kesempatan di suatu hal yang bersangkut dengan A itu kan. Iya betul. Terus treat itu apa sih? Bagaimana cara kita untuk melampaui kayak masalah-masalah itu loh. Kayak kita tuh misalkan kita punya kelemahan di A, tapi gimana sih caranya kita untuk menghilangkan kelemahan itu gitu. Jadi kita mencari cara bagaimana supaya kita lebih baik lagi. Betul. Jadi jangan terfokus kepada kelemahan, tapi pergunakanlah kelebihan Anda seoptimal dan sebaik mungkin agar kelemahan Anda itu tertutupi.
Nah, gitu ya guys. Jadi selama ini PISA itu luas banget ya buat dibahas gak sih? Yes. Bener bahas banget. Bener luas banget untuk dibahas. Yes, banyak banget yang harus dibahas dari PISA ya. Nah, terus kita sebagai masyarakat Indonesia gitu, kita tuh berarti yang ikut andil dalam bagaimana sih proses pengembangan pendidikan di Indonesia untuk masa yang akan datang kan. Jadi kita nggak bisa kayak gini-gini aja terus. Iya betul, kalau kayak gini-gini terus justru peringkat PISA kita tuh kan makin turun. Dan itu tuh kayak ya Allah, masa sih kita terkalahkan dengan negara-negara yang kecil ya itunya secara petanya. Sedangkan Indonesia tuh luas, pasti pelajarnya pun banyak. Yes. Tapi kenapa bisa gak berkualitas ya? Iya, itu tuh ada yang salah sih. Ya ada yang salah. Kita coba harus deh mulai berpikir kepada diri sendiri gitu kan. Terus kita juga harus menyadari bahwa kita tuh masyarakat Indonesia, kita harus ikut andil dalam seluruh pergerakan untuk kemajuan Indonesia gitu. Kita diem aja, iya, kayak betul. diem main HP atau apa sih yang melakukan hal-hal yang gak penting itu harus mulai ditinggalkan ya. Ya betul sekali. Oke guys, segitu aja ya pembahasan PISA kali ini. Sebenarnya tuh banyak banget yang akan dibahas, tapi sepertinya cukup dari sini aja ya. Kita itunya bahasnya. Nanti kita bakalan ketemu lagi ya, bahas dengan masalah-masalah atau isu-isu yang unik banget. Pokoknya kalian tuh terus aja liatin Podio Pers kita. 5 UPI. Oke. Jangan lupa juga untuk kalian komen-komen deh di bawah, gimana sih kayak podcast kita hari ini, atau enggak apa sih ada yang mau kalian diskusiin gak sih sama kita. Kita bakal balas kok di komen, oke? Bentar dulu. Sebelum kita mau pergi, aku mau kasih pantun nih buat sahabat Podio. Apa nih. tuh? Jalan-jalan ke rumah Padido. Mantep. Jangan lupa beli teh tarik. Jangan bosen dengerin Podio karena banyak hal yang menarik. Oke, sahabat Podio, bye bye ya. Enjoy your day. Bye bye. Saya Regina Gunawan. Saya Lana siapa? Izin pamit. Dadah. Bye.